RT apa katanya. Tanya ke Yusuf Mansur. Ya, udah nanti 2 hari lagi gitu. Saya tak apa itu istikharah dulu kayak gitu. Akhirnya beliau bilang udah ya M aja gitu. Setelah sudah 2 hari itu akhirnya namanya ya M Walet itu, Yusuf Mansur Walet itu. Iya, M Walet itu Yusuf Mansur Walet itu yang ngasih beliau itu. Tapi orang apa ngasih solusi gimana, orang kejempar. Jempol baru kali ya. Iya. Itu udah Bisa jadi. Iya. Main lagi ke tempat Yusuf Mansur. Enggak. Kenapa, Pak? Ya gimana kayaknya orangnya kejem banget kayak gitu. Gitu ya. Kali mau ngantar beras lagi mungkin. Enggak. Pintu ruko dijebol, baru polisi masuk naik ke atas lantai 3. Ternyata bener dia lagi disekep, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sama adiknya Ustadz Yusuf Mansur. Akhirnya turunlah dia, gua buat bikin laporan karena tangannya luka di penjara di Borgol. Gue bikin laporan di Polsek Cipondo, laporan Bapak disekap oleh Ustadz Taslim. adik Iparnya Ustadz Yusuf Mansur. Oh, adik iparnya Ustadz Yusuf Mansur yang tersohor itu ya. Nah, terus Bapak ini berapa jam itu disekap? Dari jam 12 sampai jam 4 Di tangannya di borgol ya? di Borgol. Disuruh Sampai ininya ini tergelincir. Mana coba Pak tunjukin tangan merahnya mana? Jadi awalnya Bapak kerjasama ya, Bapak Iya. kerjasama bisnis Iya. sama adik iparnya Yusuf Mansur. Iya. Lalu ternyata Menurut hemat saya sebenarnya ketika ini ada kerjasama dengan Pak Soleh Pak Soleh dengan Yusuf Mansur, kemudian berkaitan dengan ini adanya kewajiban dari adiknya Yusuf Mansur, kemudian seharusnya Yusuf Mansur, kalau Yusuf Mansur ini bijak, Yusuf Mansur yang menyelesaikan ini, bukan terjadi penyekapan. Kalau ini terjadi penyekapan, sebenarnya menurut hemat saya ya saling kait mengkait. Kemudian kalau disamakan dengan berkaitan dengan investasi batu bara dan bisnis sarang burung walet ini, apa yang dilakukan oleh adik iparnya Yusuf Mansur yang bernama T itu adalah menurut saya seperti copy paste saja, Mas, dengan bisnis Yusuf Mansur begitu, Mas. Iya, iya. Ya. Ya, akhirnya kan yang perlu kita garis bawahi, ketika bisnis sama Yusuf Mansur batubara menjadi masalah, kemudian Pak Soleh bisnis dengan adiknya Yusuf Mansur jadi masalah. Artinya ketika berbisnis dengan keluarga Yusuf Mansur ini selalu menjadi masalah. Itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita jauhi itu, Mas. Yang perlu kita garis bawahi agar tidak menjadi korban ataupun orang-orang yang merasa dirugikan oleh keluarga Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Dan Selain Firdaus Oibobo ini juga pernah menangani atau menagih terkait permasalahan utang piutang di Mansur gitu Pak ya. Nah ini ternyata dia juga pernah menjadi kuasa hukum dari seseorang bernama Pak Soleh nih Pak. Nah Soleh ini ternyata disekap oleh adik ipar Yusuf Mansur di tahun 2017 dan kaitannya ini dengan permasalahan bisnis burung walet begitu. Dan awal mulanya bisnis ini terjadi karena Pak Soleh ini menawarkan pil kapsul burung walet kepada Yusuf Mansur dan terjadilah kerjasama bisnis kapsul burung walet dan dinamai dengan YM gitu Pak, YM walet gitu Pak, YM burung walet gitu Pak ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan ini kan si Soleh ini justru jelas-jelas disekap. Nah, ini kan jelas tindakan pidana gitu Pak. Nah, ini ternyata kok bisa berakhir damai SP3 menurut Pak Zeni melihatnya bagaimana ya Pak? ya, jadi kalau pandangan saya secara hukum memang tidak mungkin, itu SP3 itu tidak mungkin. Ya. Tetapi karena Anda pencabutan, sama-sama mencabut ya, jadi artinya si kliennya Oi Wibowo itu mencabut, kemudian Takim katanya juga sudah buat laporan mencabut, mereka melakukan perdamaian, kemudian
eh, kemudian polisi menghentikan perkara itu. Tapi saya berkeyakinan tidak mungkin itu SP3 itu tidak mungkin, artinya dihentikan secara resmi formal itu enggak. Cuman kebijakan lah begitu dari pihak Polsek setempat ya begitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi ketika sesuai dengan omongannya si Oi Wibowo itu, ketika sesuai dengan omongannya Oi Wibowo, kemudian pernyataan dari Pak Soleh itu pernah disekap dan sebagainya, itu menurut hemat saya adalah suatu tindak kriminal murni ya, artinya pidana murni itu sebenarnya begitu. Jadi menurut saya adalah perbuatan yang tercelah lah. Apalagi kan katanya menurut keterangan dari Pak Soleh itu mereka Ustadz kemudian lulusan mana gitu ya, terus kemudian Wibowo juga mengatakan bahwa itu adalah adiknya adiknya Ustadz, adik iparnya Yusuf Mansur dan sebagainya. Menurut saya sudah jauh dari syariat Islam ya. Nah, kan ini berkaitan dengan penyekapan orang, itu kan bukan kewenangan dari seseorang, tetapi kewenangan pihak yang berwajib ya, artinya bukan disekap ya. Kalau ini jelas pidana murni, artinya memperkosa yang kemudian menjadi pengacaranya, kemudian membuat laporan, walaupun di akhir endingnya mereka terjadi perdamaian. Seharusnya itu dilanjutkan saja biar menjadi pelajaran bagi mereka begitu. Ya, baik. Nah, ini kan Itu Mas, ya, ya Mas. katanya kan keuntungan dari bisnis ini kan disediakan kepada pesantren, entah pesantren milik Yusuf Mansur atau pesantren dari Taslim sendiri. Nah, ini belum jelas. Tetapi ini kalau dilihat, ini kan modusnya hampir sama seperti batubara, Pak. Jadi keuntungannya, sebagian keuntungannya seolah-olah disediakan untuk pesantren, gitu, Pak ya. Jadi apakah mungkin ada peran Yusuf Mansur juga di sini, Pak? Karena mengingat awal mulanya ini terjadi bisnis kan ada peran Yusuf Mansur juga, Pak, yang katanya namanya juga nama pilnya ini memakai nama Yusuf Mansur gitu, Pak. Jadi menurut hemat saya sebenarnya ketika ini ada kerjasama dengan Pak Soleh dengan Pak Soleh dengan Yusuf Mansur, kemudian berkaitan dengan ini adanya kewajiban dari adiknya Yusuf Mansur, kemudian seharusnya Yusuf Mansur, kalau Yusuf Mansur ini bijak, Yusuf Mansur yang menyelesaikan ini, Betul, betul. bukan terjadi penyekapan. Kalau ini terjadi penyekapan, sebenarnya menurut hemat saya ya saling kait mengkait. Kemudian kalau disamakan dengan berkaitan dengan investasi batu bara dan bisnis sarang burung walet ini, apa yang dilakukan oleh adik iparnya Yusuf Mansur yang bernama T itu adalah menurut saya seperti copy paste saja Mas dengan bisnis-bisnis Yusuf Mansur begitu Iya, Mas. iya. Ya. Ya, akhirnya kan yang perlu kita garis bawahi, ketika bisnis sama Yusuf Mansur batubara menjadi masalah, kemudian Pak Soleh bisnis dengan adiknya Yusuf Mansur jadi masalah. Artinya ketika berbisnis dengan keluarga keluarga Yusuf Mansur ini selalu menjadi masalah, itu yang perlu kita waspadai dan perlu kita jauhi itu Mas. Yang perlu kita garis bawahi agar tidak menjadi korban ataupun orang-orang yang merasa dirugikan oleh keluarga Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Dan juga mungkin perlu kita garis bawahi dengan afiliasinya. Nah, seperti di bisnis batubara kan di samping Yusuf Mansur juga ada orang-orang yang lain yang saat ini juga sama sekali mereka tidak punya tanggung jawab, bahkan mereka menghindar dari tanggung jawab itu. Menurut hemat saya perlu kita waspadai, perlu berpikir 1000 kali ulang, 1000 kali pertimbangan ketika ingin berbisnis dengan Yusuf Mansur, keluarganya atau afiliasinya. Jangan sampai menjadi korban. Contohnya bisnis batu bara, contohnya seperti keterangan dari Pak Soleh dan keterangan dari Oi Wibowo itu, Mas, begitu Mas. Ya, ya, ya. Ya, tadi Pak Soleh dalam wawancara bersama Pak Darso mengatakan Yusuf Mansur itu orangnya kejam gitu, Pak ya. Ya. Karena dimintai solusi juga terkesan acuh gitu, Pak ya. Dan padahal termulainya bisnis ini juga ada peran Yusuf Mansur di situ gitu. Jadi
memang dengan adanya suatu tindakan pidana yang sudah jelas, adanya penyekapan gitu ya, dan ternyata kok bisa berhasil damai atau mungkin lolos dari hukum. Nah ini seperti sama halnya Yusuf Mansur seringkali dari dulu juga dilaporkan ke kepolisian, kemudian di apa, kemudian dilayangkan gugatan ke pengadilan. Ini terkesan lolos dari hukum gitu Pak ya, lolos dari jerat hukum. Nah ini apa menggunakan semacam kekuatan finansial untuk bisa lolos dari jerat hukum, apa mungkin bisa seperti itu Pak? Ya, jadi menurut hemat saya ketika ada pidana murni kemudian berhenti, ketika ada perkara yang proses hukumnya, hukum acaranya sudah benar kemudian dibelokkan, menurut hemat saya tidak lepas dari adanya permainan di belakang. Itu dugaan saya, Mas, begitu. Ya, ya, baik-baik. Yang pasti Ya. ini sungguh sikap yang perilaku bertolak belakang dengan seseorang yang katanya menyandang gelar ustadz ya. Apa Ustadz T ini adik ipar Yusuf Mansur kan katanya lulusan Kairo gitu Pak ya. Nah ini kan Ya. sikap-sikap menyekap kemudian seperti itu kan ditagih kemudian malah melakukan penyekapan, ini kan seperti tindakan preman. Nah ini eh yang hampir sama seperti apa namanya Yusuf Mansur ketika dulu sebelum menjadi ustadz gitu Pak ya. Ya, menurut hemat saya apa yang dilakukan Yusuf Mansur berkaitan yang contoh real ya, contohnya misalnya bisnis batu bara, kemudian mereka menjanjikan sesuatu, kemudian investor memasukkan uang, kemudian uang modal atau pokoknya tidak dikembalikan, kemudian apalagi keuntungan kan begitu. Itu menurut hemat saya sudah jauh dari kerangka berpikir Islami ya. Artinya itu sama dengan preman jalanan lah. Betul, betul, betul. Awalnya berkedok, bermanis-manis sebagai ustadz begitu, tetapi ketika sudah eh, hak orang lain di tangannya, lalu mereka berbalik dan seterusnya. Begitu juga sebenarnya batu bara ini ketika awal itu mau diusut juga ada desas-desus apakah ini dikembangkan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan ataukah yang lain saya tidak tahu, tapi ketika nanti ada perlawanan mereka juga katanya akan melakukan perlawanan yang lebih sadis lagi dan sebagainya. Itu memang terjadi, artinya mungkin 11-12 dengan perkaranya si Soleh dengan Taim ini begitu. Ya, ya, baik. Tapi kita ini kan negara hukum, ketika memang ada intimidasi, ketika ada ancaman dan seterusnya, ya segera saja membuat permohonan perlindungan hukum kepada pihak yang berwajib. Jadi ketika ada apa-apa itu nanti biar pihak yang berwajib sudah mengantongi bahwa ini memang pernah diintimidasi dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang dicurigai itu segera ditangkap dan seterusnya begitu, Mas. Ya. Ya, ya, ya intinya ini supaya bisa menjadi pembelajaran Pak ya, supaya masyarakat itu jangan sampai berbisnis dengan Yusuf Mansur ataupun keluarganya ataupun afiliasi. Betul, betul, Ya, betul, terbukti betul. misalkan seperti Firda Mansur membuat bisnis token iCoin atau kripto, kemudian skincare. Nah, ini banyak yang mengaku menjadi korban. Kemudian ada lagi adik iparnya berbisnis dengan Soleh dan ternyata berakhir dengan berujung penyekapan ini. Nah, ini artinya eh, apapun yang dibuat oleh keluarga Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur sendiri ini patut dijauhi gitu Pak ya. Dan apapun Menurut teman saya patut dijauhi. Jangan sampailah terjadi masalah-masalah di belakang hari begitu, ya. Mas. Dan termasuk bisnis-bisnis Iya. Mansur seperti kulinernya, warung steak and shake, kemudian ayam bakar Mas Mono, bagel-bagel Haji Samad. Nah ini patut dijauhi atau diboykot gitu. Betul, betul, Mas. Ya, ya. Baik, baik. Menurut hemat saya bentuk empati ya, bentuk simpati kepada korban ya seharusnya menjauhi segala bentuk apapun yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ya. Jangan juga nanti menjadi korban begitu. Ya, baik, baik. Dan hukum alam itu pasti berjalan, Mas, ketika mereka menjahati seseorang, kemudian diketahui oleh pihak lain, kemudian pihak lain itu menjauhi itu, saya berkeyakinan pasti begitu ya. Ya, baik, baik. Kalau bahasa bijaknya, siapa yang menabur pasti menuai, itu jelas, Mas. Siapa yang menanam pasti mereka akan memetik, itu pasti. Ya, ya, baik.
Baik, terima kasih Pak Jenny. Ya, itu tadi dan seperti yang sudah kita bahas dari awal perbincangan, dimulai dari Gus Ropi'i ataupun Irfan Wesi, kemudian Firdaus Oibowo atau pengacara dukun ini, yang mana mereka ini ternyata menjadi pembela Yusuf Mansur, pemuja Yusuf Mansur, pengikut Yusuf Mansur, dan masyarakat bisa menilai sendiri kapasitasnya atau kapabilitasnya itu seperti apa gitu Pak ya. Karena seperti Iya. Irfan Wesi, kemudian Gus Ropi'i ini terlihat sekali lebih pro kepada apa namanya pejabat atau pengusaha daripada kepentingan rakyat gitu. Dan juga sekaligus testimoni atau cerita dari Firdaus Oibowo terkait dengan sejarah Yusuf Mansur, yang mana Yusuf Mansur ini ternyata dulunya adalah anak jalanan di Cengkareng, kemudian pernah bermasalah dengan Firdaus Oibowo soal utang piutang. Nah, ini sekaligus mengkonfirmasi bahwasanya memang Yusuf Mansur itu dari dulu sebelum jadi Ustadz memang apa namanya ya orang yang bermasalah gitu Pak ya. Betul, betul ya. Baik, Jadi itu membuktikan ya, ketika Owi Wibowo menceritakan itu berarti membuktikan bahwa latar belakang Yusuf Mansur itu memang dari dulu sering bermasalah gitu. ya, baik, Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Zeni. Kita sambung di lain kesempatan. sama-sama. Selamat beraktivitas, Baik. selamat Pak Zeni. Kan Kan itu harus neken ada itu. iya. Akhirnya aku bilang, Bapak, itu yang dari Pos BPOM sudah datang ngomong ke saya, katanya mau dibikinin mereknya apa, katanya. Tanya ke Yusuf Mansur. Ya, Ya, ya. udah nanti 2 hari lagi gitu saya tak apa itu istikharah Istikharah dulu dulu, kayak ya. gitu. Akhirnya beliau bilang udah ya M aja gitu. Oh. Setelah sudah 2 hari itu akhirnya namanya ya M Walet itu, Yusuf Iya. Mansur Walet itu. Iya, Walid itu Yusuf Yusuf Mansur. Mansur Walet itu yang asli beliau itu. Tapi orangnya itu gimana sih kata saya gitu, orangnya mah nggak fair banget. Wong misalkan kayak gitu apa itu, misalkan aku ada kendala apa gitu, namanya orang apa sih baru merintis kan ya, Ya. kayak gitu. Misalkan kalau itu ya ada orang yang jahat, kepengin katanya, dia bilangnya katanya anunya Ustaz Yusuf Mansur. Oh gitu. Katanya aku ya bapak sudah dianggap orang tua sama kakak saya adiknya pikirain itu adiknya itu beneran, tahu-tahu itu adik ipar. Oh, yang namanya Pak Taslim itu. Iya, itu mau ngasih uang saya itu 2 M itu. Katanya mau Udah uangnya sudah dibawa itu kerjasama sama orang Malaysia. uang siapa Pak? Uang orang Malaysia. Orang Malaysia ke Hmm. Taslim. Terus mau kasih Bapak? Mau kasih saya untuk Modal? belanja sarang walet modal. Oh. Enggak, saya sudah ada, pokoknya saya mau uangnya secukupnya gitu. Terus akhirnya di Lah beliau itu belanja sama saya 250 250 juta dibayar langsung sama Bapak? enggak, dibayar cuma 100, yang 150 ntar katanya gitu. Tapi akhirnya Pak Soleh kasih sarang walet sejumlah 150 juta. Iya, sama terus akhirnya beliau bilang katanya lagi punya apa sih, anak yatim, yayasan anak yatim mau bikin Iya. pesantren. Lah saya cek ke sana. Bener? Iya, enggak, jadi ada yang orang sana yang pinggir laut itu wakaf kayak Di- Mas Pain Di Tangerang atau di Subang? di Subang. Oh, Subang, ya. Tahu aku ke sana, tanahnya masih koyak, wah ini mah Berarti pesantrennya belum ada. Lah aku duit yang dibayar beliau tak belanjain, hasilnya pikir saya hasil paletnya tak masukin ke situ lah, hitung saya itu sedekah tapi nggak berasa ya. Iya. Kayak gitu. Tahu aku ngecek ke sana begitu. Terus akhirnya beliau itu ke sana sama kiai sana bilang katanya kalau ketemu saya nanti mau dikasih duit 2 juta katanya gitu. Dia punya utang sama saya 150 kayak gitu. Tahu-tahu harusnya apa? iya. Dia yang punya utang ke
ke Bapak? Dia itu yang bayar ke saya, malah kebaliknya begitu. Terus saya di minggel dia apa sih di borgol itu. Pinjam ya, diambil, di borgol itu saya di atas, Masya Allah. Oh iya. Saya mau sholat isya juga nggak ini, ya Allah. Yang akhirnya dibantu sama pengacara. Terus namanya Pak Firdaus ya. Pak Firdaus. Iya, yang pengacaranya Edi Sugigi. Iya. Terus akhirnya tahunya apa habis sudah habis itu ujian dari Allah katanya. Iya, Pak, waktu jadi 150 juta nilai sarang waletnya ke Pak Taslim. Kalau ke Yusuf Mansur nggak? Pak Yusuf Mansur belanja itu bayar, pokoknya beliau itu tak kasih misalkan kayaknya sampai 70 ya beliau transfer bayar ya. Kalau Yusuf Mansur bayar ya. Hanya taslim aja itu masalah. Yang taslim itu orangnya pikir saya itu ya sama kayak Ustadz Yusuf Mansur, namanya orang katanya lulusan dari Kairo apa kemana, saya orang nggak tahu ya. Iya. Tahu-tahu orangnya alatnya begitu, Masya Allah, orang jenggot-jenggot itu, Masya Allah saya itu. Pak, waktu itu kan akhirnya kan Bapak kan lapor polisi itu kan Pak? Enggak, saya mau. Pak Firdaus. Iya, Pak Firdaus itu sampai maksa-maksa kayak gini. Saya punya teman Sandi Tumewa, Sandi Tumewa kalau itu Ustaz Jibri Hall, aku diajak kalau sama MPP gitu. Misalnya. Lah pas kayak gitu kata yang namanya itu bilangnya begini, Mas di mana sih Mas, di mana gitu, kata Sandi Tumewa. Saya di sini, Sherlock lah, saya nggak ngerti Sherlock apa ya. Tapi saya namanya nggak ngerti. Akhirnya saya juga ikut tahu kasus itu. Pak, sampai sekarang uang yang 150 juta dibayar belum? Masih enggak. Dia itu nyewa pengacara sampai 8 tuh dari Medan, tapi enggak bisa. Jadi yang aku dibilangin kan taslimnya gini. Bapak kan sudah jadi orang tuanya kakak saya, itu dibebasin aja. Terus aku diumis-umisin itu sama Pak Firdaus, jangan buat pengajaran kayak gitu, Bapak. Tapi Pak soalnya nggak ngadu ke Yusuf Mansur itu, masa itu ada yang aku bilang itu orangnya nggak peduli. Yusuf Mansur nggak peduli. Cuman bilang gini, Bapak kenapa sama Taslim sih? Lah wong saya dari rumahnya situ tahu-tahu di dari depan. Lah saya nggak tahu kan. Pak Soleh masih berharap nggak uangnya itu kembali? Enggak, aku sudah ikhlas. Udah ikhlas ya Pak? Udah didawin apa sih? Iya. Pak Soleh dinasihatin sama Wabib Lutfi supaya ikhlasin aja. Ikhlas aja. Apalagi nggak ada perjanjian ya Pak? Iya, nggak ada. Pak Soleh masih berhubungan dengan Yusuf Mansur Pak? Sekarang enggak. Waktu itu kan rajin ke sana. Iya, rajin ke sana ya, paling setengah bulan apa ke sana gitu. Sama istrinya juga itu. Bunda Memunnya istrinya itu ya baik sih, wong aku sering ke rumahnya di sana. Tapi sekarang nggak lagi? Enggak, saya ya kesel loh. Ya gitu. Minum dulu. Iya. Hitung-hitung udah berapa lama Pak nggak Yusuf Mansur lagi? Ya kurang lebih 1 tahunan ada ya. Sebelum corona sih 2 tahun. Berarti Pak Soleh masih ke sana ya? Iya. Jadi nggak ada kontak-kontak lagi dengan Yusuf Mansur ya Pak? Enggak. Sayang juga Pak, 150 juta itu Pak uang Bapak ya? Iya. Ya Yusuf Mansur tolong gitulah. Lah iyalah, kata saya orang kayak gitu. Wong aku lagi disekap Bapak. Ya. Terus aku kan aku WA-nya pakai kaki, nggak kayak ginian kan dipukul kayak gini sampai ininya sakit sampai sekarang. Pak Soleh WA siapa? Yusuf Mansur? Iya, aku WA Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz, ini saya ada di Grand Lake. Aku disekap sama itu Taslim. Iya, tahu-tahu itu yang Pak Firdaus gini, Bapak saya sama-sama muridnya Pak Lutfi, aku nggak bakalan minta bayar katanya gitu, sampai nyewot begitu. Enggak kok, Pak Soleh WA Yusuf Mansur dijawab? Enggak dijawab. Makanya Oh, waktu itu Pak Ustadz Yusuf Mansur dibawa-bawa, katanya kan waktu itu gencar di apa sih katanya. Itu ponakan ya apanya sih ininya Pak Ustadz Yusuf Mansur, adiknya gitu. Misalnya dia iparnya Ustadz Yusuf Mansur kayak gitu di TV. Tahu-tahu apa sih
nggak ada jawaban apa ngasih solusi gimana, orang kejem banget. Sebab baru kali ya. Iya, iya. Iya itu udah Bisa tuh. jadi. Iya. Terus gini, itu yang namanya Taslim ya. Yang namanya Taslim itu kerjasama sama orang yang Malaysia itu. Kan uangnya banyak, Iya. itu Alfamart. Kan 1,3 ya. Iya. Tahu-tahu kata orang yang dari Malaysia, ini nanti kan dibagi hasil berapa bulan sekali nggak tahu. Terus dibagi hasilnya untuk yang orang Malaysia disodakokan. Yang Pak dia mau biarin Pak dia. Tahu-tahu kerjasama lagi sama orang itu kepengen kayak jenis Mustafa mungkin mau ini kerjasama beras. Ya. Tapi orang kerjasama beras nggak mudah, itu harus kita itu tahu juragan-juragan cari di lapangan sana. Itu mah nggak tahu-tahu dianggapnya gampang gitu. Tahu-tahu yang mau kerja di situ itu di apa sih? Seleksi supaya diterima gitu. Iya. Saya tanya-tanya juga Pak, kenapa waktu itu kasusnya nggak diterusin ya? Karena kan Pak Soleh kan diculik dari Senin kan? Iya. Disekap, di borgol itu kan pidana kan? Itu tahu-tahu yang Taslim itu di polsek, tahu-tahu yang kena kan dia itu, yang kena dia, tahu-tahu 2 hari koma. Siapanya? Itunya nggak bisa apa-apa. Taslimnya koma ini, mungkin shock kali ya. Iya. Pak Soleh nggak ada keinginan main lagi ke tempat Yusuf Mansur? Enggak. Kenapa Pak? Ya gimana kayaknya orangnya kejem banget kayak gitu. Gitu ya. Kali mau ngantar beras lagi mungkin? Enggak. Berapa kali Pak Soleh ngantar beras? Saya sampai 4 kali. 4 kali ya? Gitu ya. Coba kalau ke saya Bu, asik banget tuh kalau. Ya kalau nanti mudah-mudahan saya. Tapi sekarang Pak Soleh kan nggak main beras lagi sekarang kan, sarang walet. Mainnya yang enteng-enteng. Sekarang masih sarang walet Pak Soleh, masih mereknya masih YM Walet. Enggak, saya sudah nggak tak ini. Pernah dibayar nggak berasnya? Pernah nggak Pak? Enggak ya. Karena memang Pak Soleh mau kasih aja kan. Kasih aja. Ya sarang walet kalau berapa puluh aja nggak di misalkan nggak dibayar ya nggak apa-apa, namanya sudah jadi keluarga kata saya. Oke, sip.